Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-15. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Wirodadi, Manggada dan Laksono berdiri termangu-mangu di halaman itu. Memang terasa betapa kecurigaan mencekam orang-orang yang berada di halaman rumah itu, sebagaimana orang-orang seisi padukuhan itu. Orang yang dikawal oleh 3 orang bertubuh tinggi tegap itu pun kemudian berdiri di bibir pendopo. Dipandanginya Ki Wirodadi dan kedua orang anak muda yang menyertainya. Tanpa basa-basi orang itu bertanya, "Apa maksud kalian memasuki halaman rumahku, Kisanak?" Ki Wirodadi maju selangkah, kemudian ia pun menjawab, "Kami adalah pemburu-pemburu yang belum pernah memasuki hutan Jatimalang. Beberapa orang petani yang aku jumpai di sawah memberitahukan kepada kami bahwa hutan Jatimalang adalah hutan yang banyak menyimpan binatang buruan. Sehingga jika kami memasuki hutan itu, maka kami tentu akan berhasil dengan baik. Kami akan mendapat banyak binatang buruan yang dapat kami ambil kulitnya dan dijual ke kota atau ditukar dengan barang-barang lain yang mahal harganya." "Omong kosong," geram orang itu tiba-tiba. "Siapa yang mengatakannya?" "Aku belum mengenalnya. Aku hanya bertemu dengan mereka di sawah. 3 orang telah memberikan keterangan yang sama kepadaku," berkata Ki Wirodadi. "Bohong," berkata orang itu. Lalu katanya, "Hutan itu memang menyimpan binatang buas yang banyak, tetapi juga binatang berbisa. Bahkan aku menganjurkan kepada Kisanak untuk tidak berburu di hutan Jatimalang." Ki Wirodadi termangu-mangu, namun kemudian ia telah bertanya, "Maaf Kisanak, supaya aku tidak keliru menanggapi pendapat Kisanak. Siapakah Kisanak ini?" "Aku Jogoboyo dari Kademangan ini," jawab orang itu. Ki Wirodadi mengangguk-angguk. Katanya, "Ternyata kami salah duga." "Apa yang salah?" bertanya orang yang ternyata Ki Jogoboyo itu. "Aku kira aku berhadapan dengan Ki Bekel padukuhan ini," jawab Ki Wirodadi. "Rumah Ki Bekel ada di sebelah, selang 3 rumah dari rumah ini," jawab Ki Jogoboyo. "Jadi bagaimana pendapat Ki Jogoboyo tentang hutan itu?" bertanya Ki Wirodadi kemudian. "Pergilah ke tempat yang lain," berkata Ki Jogoboyo. "Aku adalah pemburu yang telah menjelajahi hutan dan pegunungan. Rasa-rasanya kami telah didorong oleh satu keinginan yang sulit dicegah untuk memasuki hutan Jatimalang, yang menurut pendengaran kami terdapat banyak binatang buasnya. Kami adalah pemburu yang telah mendapat pesanan berbagai macam kulit binatang buas itu," berkata Ki Wirodadi. Tetapi Ki Jogoboyo itu berkata, "Kisanak akan mendapat banyak kesulitan. Sebaiknya Kisanak mengurungkan niat kalian untuk memasuki hutan Jatimalang dan secepatnya meninggalkan padukuhan ini." "Kenapa?"
Bertanya Ki Wirodadi. Sudah aku katakan, di hutan itu terdapat banyak sekali binatang berbisa yang tidak dapat kalian lawan dengan busur dan anak panah. Ular, laba-laba biru, kumbang bercincin perak, bahkan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan berbisa akan dapat membunuh Kisanak bertiga. Laba-laba biru dan kumbang bercincin perak bisanya tidak kalah tajam dari ular bandotan yang berkeliaran di setiap jengkal tanah. Sedangkan di rawa-rawa, di samping ular air yang tidak kalah tajam bisanya, terdapat buaya-buaya dari dua jenis. Di rawa-rawa yang dangkal, terdapat buaya-buaya kerdil, tetapi rakusnya melampaui ulat, liar dan sangat buas. Sedangkan di rawa-rawa yang dalam, terdapat buaya-buaya raksasa yang tidak terlawan. Berkata Ki Jogoboyo. Tetapi adalah di luar dugaan Ki Jogoboyo. Ki Wirodadi justru berkata dengan wajah cerah. Menarik sekali. Buaya-buaya kerdil adalah jenis binatang langka yang justru dicari. Kulitnya akan dapat menjadi perhiasan yang sangat mahal. Sedangkan buaya-buaya raksasa pun akan sangat laku di kota-kota besar. Kulit buaya yang tidak cacat akan dapat ditukar dengan seekor kuda yang tegar jika kita dapat mengolahnya dan berhasil dengan baik. Wajah Ki Jogoboyo menjadi tegang. Katanya, kalian sudah disesatkan oleh ketamakan kalian mendapatkan uang yang banyak atas hasil buruan kalian. Betapapun banyaknya bahan yang ada di dalam hutan itu untuk kalian jadikan uang. Tetapi jika kalian tidak dapat keluar lagi dari hutan itu, maka semuanya tidak akan berarti apa-apa. Tetapi Ki Wirodadi tertawa. Katanya, hahaha, sudah lebih dari 20 tahun aku berkeliaran di segala jenis hutan. Kedua orang anakku ini, meskipun masih sangat muda, tetapi juga sudah berpengalaman antara lain 2 dan 3 tahun. Jika kalian tidak ingin mendengar pendapatku, kenapa kalian singgah di rumahku? Untuk apa? Bertanya Ki Jogoboyo. Kami sekedar ingin memberitahukan kehadiran kami. Jawab Ki Wirodadi. Agar yang bertanggung jawab atas padukuhan ini mengetahui bahwa kami bertiga datang untuk berburu ke hutan yang barangkali termasuk lingkungannya. Karena aku mengira bahwa rumah ini adalah rumah Ki Bekel, maka aku telah masuk. Namun agaknya aku pun tidak keliru, karena rumah ini ternyata justru rumah Ki Jogoboyo, bukan saja dari padukuhan ini, tetapi dari Kademangan ini. Ki Jogoboyo termangu-mangu sejenak, namun agaknya ada sesuatu yang tersimpan di dalam dadanya. Sementara itu Ki Wirodadi berkata selanjutnya, Ki Jogoboyo, aku mengucapkan terima kasih atas peringatan yang telah Ki Jogoboyo berikan. Tetapi sayang bahwa kami benar-benar berniat untuk pergi ke hutan itu. Ki Jogoboyo menarik nafas dalam-dalam, namun tiba-tiba saja ia berkata, naiklah, duduklah. Mungkin Kisanak memerlukan penjelasan lebih banyak. Ki Wirodadi termangu-mangu sejenak, namun kemudian bertiga bersama Manggada dan Laksono. Maka ia pun telah naik ke pendopo dan duduk melingkar di atas tikar pandan yang putih. Kisanak, berkata Ki Jogoboyo kemudian, apakah aku harus memberikan lebih banyak keterangan untuk mencegah kalian memasuki hutan itu? Ki Wirodadi yang kemudian nampak menjadi bersungguh-sungguh, katanya, Ki Jogoboyo, sebenarnya lah sejak aku memasuki padukuhan ini, terasa satu suasana yang lain. Bahkan di beberapa padukuhan sebelumnya pun, hal itu mulai terasa. Di Kademangan sebelah, suasana seperti itu masih belum nampak, kecuali di 1-2 padukuhan terakhir.
Keadaan itu sangat menarik perhatianku. Aku belum pernah menjumpai padukuhan yang dicekam suasana seperti ini. Seakan-akan diselimuti oleh kabut yang muram. Orang-orang padukuhan ini dan beberapa padukuhan sebelumnya rasa-rasanya tidak ingin berhubungan dengan orang-orang yang datang dari luar padukuhannya. Itu hanya perasaan Kisanak saja, berkata Ki Jogoboyo. Tidak ada perasaan semacam itu di padukuhan ini. Penduduk padukuhan ini, termasuk padukuhan-padukuhan lain di Kademangan ini, adalah penduduk yang ramah. Ki Wiro Dadi mengangguk-angguk, tetapi ia kemudian bertanya, "Ki Jogoboyo, apakah tanggapanku salah? Bahkan di halaman ini pun telah terjadi suasana seperti di seluruh padukuhan. Penuh kecurigaan dan kecemasan. Di tempat lain, atau katakanlah pada umumnya, jika diketahui ada tamu yang datang, maka biasanya tamu itu akan disambut baik, meskipun seandainya timbul persoalan. Apalagi mereka yang belum dikenal, akan segera ditemui dan dipersilahkan duduk. Tetapi di rumah ini yang aku jumpai, ternyata lain. Isi rumah ini sudah tahu bahwa ada tamu yang memasuki regol halaman. Tetapi justru penghuni rumah ini seakan-akan bersembunyi. Baru kemudian setelah aku memukul kentongan, Ki Jogoboyo datang menyambut kami." Ki Jogoboyo termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Aku mempunyai banyak pekerjaan Kisanak. Aku tidak dapat menerima setiap tamuku, apalagi yang belum aku kenal." "Siapapun dapat menerima kami, Ki Jogoboyo. Tetapi penghuni rumah ini seakan-akan justru telah bersembunyi. Satu penerimaan yang tidak wajar," berkata Ki Wiro Dadi. "Bukan maksud kami mencela sikap ini, Ki Jogoboyo. Mungkin sikap itu adalah sikap kebanyakan penghuni padukuhan ini. Tetapi kami kurang mengerti kenapa Ki Jogoboyo bersikap seperti itu, sebagaimana sikap padukuhan ini terhadap orang yang datang dari luar," berkata Ki Wiro Dadi. Ki Jogoboyo menjadi tegang, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Karena Ki Jogoboyo masih tetap diam, Ki Wiro Dadi berkata selanjutnya, "Ki Jogoboyo, sebenarnya lah aku akan memasuki hutan Jatimalang. Aku sudah mempersiapkan alat-alat berburu yang paling baik yang aku miliki. Aku memang harus berterima kasih kepada Ki Jogoboyo yang telah memperingatkan kami. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, kami adalah pemburu yang berpengalaman menjelajahi hutan, menghadapi binatang buas dan binatang berbisa apapun juga. Ki Jogoboyo, kami mempunyai sejenis minyak yang dapat kami usapkan di kulit kami, sehingga binatang berbisa jenis apapun tidak akan menggigit atau menyengat kami." Tiba-tiba saja Ki Jogoboyo menggeram. Sesuatu agaknya telah bergejolak di dalam hatinya. Pada saat ia tidak dapat lagi menahan diri, maka ia pun berkata menghentak-hentak, "Bukan hanya binatang buas dan binatang berbisa." Ki Wiro Dadi mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Jika bukan sekedar binatang jenis apapun, lalu apa?" Wajah Ki Jogoboyo menjadi merah. Sorot matanya memancarkan gejolak di dalam dadanya. Namun kemudian kepalanya menunduk dalam-dalam. Ketiga orang pengawalnya itu pun termangu-mangu. Namun nampaknya mereka pun menjadi gelisah. Ki Wiro Dadi, Manggada dan Laksono termangu-mangu pula. Untuk beberapa saat, mereka merasakan betapa sesuatu tengah bergejolak di hati Ki Jogoboyo itu.
Namun Ki Wirodadi yang berpengalaman tidak tergesa-gesa mendesaknya. Ia menunggu sehingga Ki Jogoboyo sempat mengendapkan perasaannya itu. Baru kemudian Ki Jogoboyo berkata, "Kisanak, aku tidak dapat membantah lagi bahwa apa yang Kisanak katakan semuanya memang benar. Orang-orang Padukuhan ini dan bahkan setiap keluarga, termasuk keluargaku, selalu mencurigai orang lain yang datang memasuki Padukuhan ini. Karena selama ini kami telah mengalami satu tekanan yang sangat berat yang sampai saat ini belum teratasi." "Apa yang telah terjadi, Kisanak?" bertanya Ki Wirodadi. "Itu adalah persoalan kami. Kami tidak perlu memberitahukan kepada orang lain, karena hal itu hanya akan menjadi bencana saja bagi Kademangan ini," jawab Ki Jogoboyo. "Bukan maksud kami menumbuhkan kesulitan yang semakin besar di Kademangan ini. Namun jika Ki Jogoboyo dapat memberitahukan persoalannya, maka agaknya kami akan dapat menempatkan diri kami. Karena sebenarnya lah bahwa kami semula memang tidak mempunyai kepentingan apapun dengan Kademangan ini, selain sekedar lewat dalam perjalanan kami menuju ke hutan Jatimalang," berkata Ki Wirodadi. Ki Jogoboyo termangu-mangu. Di luar sadarnya, ia berpaling kepada ketiga orang pengawalnya. Namun ketiga orang pengawalnya itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Mereka sama sekali tidak mengerti sikap yang manakah yang paling baik ditempuh oleh Ki Jogoboyo pada saat seperti itu. Mereka memang tidak terbiasa menghadapi orang yang mampu menekan perasaan mereka, sehingga mereka harus berterus terang seperti pemburu itu. "Kisanak," berkata Ki Jogoboyo selanjutnya, "Kademangan ini adalah Kademangan yang malang, adalah di luar kuasa kami untuk mengatasi kesulitan yang timbul beberapa tahun terakhir ini." "Apakah yang terjadi?" bertanya Ki Wirodadi. "Sudah 2-3 kali kau mengucapkan pertanyaan itu. Aku tidak ingin memperburuk keadaan," jawab Ki Jogoboyo. "Kami berjanji untuk mengerti, dan bukan kebiasaan kami untuk memperberat penderitaan seseorang. Apalagi kalian telah berbuat baik terhadap kami dengan berusaha mencegah kami memasuki hutan itu," berkata Ki Wirodadi. Ki Jogoboyo masih saja ragu-ragu, namun di dalam hatinya telah tumbuh kepercayaan kepada ketiga orang yang mengaku pemburu itu. Bahkan ia berharap jika ia berterus terang, maka hendaknya ketiga orang pemburu itu mengurungkan niatnya untuk memasuki hutan itu. Sebab apabila mereka benar-benar berniat memasuki hutan itu, Ki Jogoboyo pun akan dapat dituduh berbuat salah, tidak mencegah sekelompok pemburu memasuki hutan itu. Karena itu, maka katanya, "Baiklah Kisanak, aku akan berterus terang. Namun dengan demikian aku berharap Kisanak tidak meneruskan niat Kisanak memasuki hutan itu." Ki Wirodadi mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Jogoboyo berkata selanjutnya, "Kisanak, di hutan itu terdapat sekelompok orang yang tidak mau berhubungan dengan orang lain dalam keadaan apapun. Jika mereka terpaksa berhubungan, tentu dalam keadaan yang sangat khusus." "Maksud Ki Jogoboyo dengan yang sangat khusus itu apa?" bertanya Ki Wirodadi. "Karena terpaksa sekali. Misalnya jika mereka memerlukan garam, jika mereka memerlukan kebutuhan hidup mereka sehari-hari," berkata Ki Jogoboyo. Ki Wirodadi menarik nafas dalam-dalam. Katanya,
Terima kasih atas keterangan Kisanak. Tetapi jika hanya demikian, kenapa hal itu telah membuat Kademangan ini bersikap aneh? Ki Jogoboyo menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kisanak terlalu banyak ingin tahu. Persoalannya belum masuk ke dalam penalaran kami, jawab Ki Wirodadi. Ki Jogoboyo menarik nafas dalam-dalam. Katanya pula, Kisanak, tempat ini adalah jalur jalan yang dipergunakan oleh sekelompok orang itu untuk berhubungan dengan sekelompok lain yang menyediakan segala kebutuhan dari kelompok yang ada di dalam hutan itu. Namun tidak mustahil bahwa kadang-kadang Kademangan kami ini mengalami kesulitan karenanya. Kami, penghuni Kademangan ini tidak boleh tahu apa yang setiap kali dibawa oleh sekelompok orang yang lewat padukuhan dan bahkan Kademangan ini. Ki Wirodadi mengangguk-angguk, tetapi ia bertanya, apa sebabnya? Apakah yang dibawa oleh sekelompok orang itu akan berkurang jika kalian mengetahuinya? Kami tidak tahu, jawab Ki Jogoboyo. Tetapi sekelompok orang itu hampir sama garangnya dengan sekelompok orang yang ada di dalam hutan. Kadang-kadang kami tidak mengerti apakah kesalahan kami. Namun tiba-tiba saja sekelompok orang itu marah kepada kami. Lalu apa yang mereka lakukan jika mereka marah? Bertanya Ki Wirodadi. Kami harus membayar denda, jawab Ki Jogoboyo. Kadang-kadang uang, tetapi kami pernah 2 kali harus membayar denda yang sangat mahal. Jika kami menolak, maka seluruh isi Kademangan ini akan ditumpas. Denda apakah itu? Bertanya Ki Wirodadi. Kami harus membayar dengan menyerahkan setiap kali dari kedua denda yang sangat mahal itu seorang gadis, jawab Ki Jogoboyo. Seorang gadis? Bertanya Ki Wirodadi dengan tegang. Ya, jawab Ki Jogoboyo. Jadi Ki Jogoboyo, atau katakanlah Kademangan ini, pernah menyerahkan 2 orang gadis? Desak Ki Wirodadi. Ya, seorang hampir 2 tahun yang lalu, sedang yang seorang baru beberapa bulan berselang, jawab Ki Jogoboyo. Wajah Ki Wirodadi menjadi tegang. Demikian pula Manggada dan Laksono. Bahkan hampir di luar sadarnya, Manggada bertanya, apakah Ki Jogoboyo mengetahui untuk apa gadis-gadis itu? Ki Jogoboyo menggeleng. Jadi Ki Jogoboyo menyerahkan juga gadis-gadis itu? Bertanya Ki Wirodadi. Jika tidak, maka Kademangan kami telah menjadi abu. Para penghuninya telah menjadi tanah sekarang ini, dan Kademangan ini tidak akan pernah ada lagi, jawab Ki Jogoboyo. Kenapa kalian tidak melawan? Bertanya Ki Wirodadi. Melawan? Bertanya Ki Jogoboyo. Iya, melawan. Bukankah ada banyak laki-laki di Kademangan ini? Bertanya Ki Wirodadi pula. Jika kami melawan, maka nasib seisi Kademangan ini akan justru menjadi semakin buruk. Kekuatan apa yang dapat kami pergunakan untuk melawan? Bukan hanya 2 orang gadis yang akan hilang, tetapi sama nasibnya sebagaimana kami tidak menyerahkan gadis-gadis, berkata Ki Jogoboyo. Ki Wirodadi mengangguk-angguk. Mereka yang datang ke Kademangan itu dengan sikap seorang pemburu itu telah mendapat bahan yang jelas tentang 2 kelompok orang yang telah menakut-nakuti Kademangan itu. Sekelompok orang yang biasa mengorbankan gadis-gadis itu dan sekelompok
orang yang menjadikan alatnya untuk mendapatkan gadis-gadis. Agaknya kedua kelompok itu merupakan kelompok yang mirip, yang mengorbankan gadis-gadis itu. Tentu sekelompok orang yang mengikuti aliran yang sesat. Sementara kelompok yang lain adalah sekelompok orang-orang yang tamak, yang tanpa menghiraukan penderitaan orang lain dan tanpa mengenal peri kemanusiaan, telah berusaha mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang beraliran sesat itu. Sedangkan orang-orang beraliran sesat itu tentu mendapatkan uang dengan cara yang tidak sepantasnya pula, berkata Ki Wirodadi di dalam hatinya itu. Namun dalam pada itu, maka Ki Wirodadi itu pun telah berkata, "Ki Jogoboyo, agaknya kami menjadi jelas duduk persoalannya. Ki Jogoboyo telah menghadapi kekuatan yang menurut perhitungan Kademangan itu tidak terlawan. Karena itu, maka Ki Jogoboyo merasa perlu untuk memenuhi segala tuntutan mereka, meskipun itu ternyata sangat mahal harganya, menyerahkan gadis-gadis. Karena itu Kisanak," berkata Ki Jogoboyo, "jangan menambah penderitaan kami. Jangan kau teruskan perjalanan kalian. Karena hal itu hanya akan membuat mereka marah. Yang akan menjadi sasaran adalah Kademangan ini." Ki Wirodadi mengangguk-angguk, tetapi ia pun bertanya, "Tetapi apakah sekelompok orang itu memang menghuni hutan Jatimalang?" "Sebenarnya tidak. Tetapi mereka sering berada di hutan itu, apalagi jika mereka dalam kesepakatan serah terima atas kebutuhan mereka," jawab Ki Jogoboyo. "Jika mereka tidak berada di hutan itu?" bertanya Ki Wirodadi. "Kami tidak tahu, tetapi menurut pendengaran kami, mereka berada di kaki gunung," jawab Ki Jogoboyo. "Ki Jogoboyo!" Tiba-tiba seorang di antara pengawalnya itu menegurnya. Ki Jogoboyo menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Hatiku telah tidak mampu memuat lagi. Aku tidak tahu kenapa aku mempercayai ketiga orang pemburu itu." "Baiklah Ki Jogoboyo," berkata Ki Wirodadi. "Jika demikian, justru aku akan memasuki hutan itu. Aku sudah mencoba untuk mencegah," berkata Ki Jogoboyo, "juga demi keselamatan kami. Katakan bahwa kami tidak melalui jalan Kademangan ini jika mereka marah karena kehadiran kami," jawab Ki Wirodadi, "agar kami bukan menjadi bencana ketiga bagi kalian, tetapi kami pun tidak dapat dicegah." Ki Jogoboyo termangu-mangu, namun ia benar-benar tidak dapat mencegah ketiga orang pemburu itu yang berniat benar-benar untuk memasuki hutan itu. Nampaknya ketiga orang pemburu itu benar-benar akan menjadi bencana ketiga jika Ki Jogoboyo akan menahan mereka. Karena itu, maka Ki Jogoboyo yang sudah tidak tahu lagi apa yang sebaiknya dilakukannya, akhirnya menyerah pada keadaan. Ketiga orang-orangnya yang garang dan beberapa orang lain yang ada di halaman adalah orang-orangnya yang paling dipercaya. Tetapi menurut penilaian Ki Jogoboyo, mereka tidak akan dapat menghentikan ketiga orang pemburu itu tanpa jatuh korban, bahkan mungkin terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah orang yang tinggal. Namun agaknya orang-orangnya pun nampak lebih sesuai dengan keputusan Ki Jogoboyo, membiarkan ketiga orang itu berjalan terus. Bahkan ketika orang kepercayaan Ki Jogoboyo itu berpendapat hampir sama di dalam dirinya.
Biar saja orang itu ditelan hutan yang garang dan isinya yang menggetarkan jantung itu. Agaknya itu lebih baik daripada harus mencegah pemburu-pemburu itu dengan kekerasan. Agaknya mereka juga orang-orang berilmu, sebagaimana orang-orang yang sering memaksakan kehendaknya di padukuhan ini, bahkan di Kademangan ini. Bahkan ketiganya sama sekali tidak mengganggu kami. Sikapnya jauh lebih baik dan sama sekali berbeda dengan orang-orang yang pernah menimbulkan bencana di padukuhan ini. Karena itulah, ketika ketiganya kemudian berniat meneruskan perjalanan, mereka sama sekali tidak berusaha menahan perjalanan mereka. Demikianlah, ketika orang itu telah turun dari pendopo, mereka melihat beberapa orang yang bersembunyi di balik perdu. Tetapi karena tidak terjadi apa-apa, maka mereka pun tidak berbuat apa-apa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.